Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan matematika ya. Jadi tetap semangat. Maaf ini Budi agak telat mengirim tugasnya. Jadi diperhatikan yang benar-benar ya. Jangan silahkan kalian berdiskusi boleh, tapi jangan cuman asal niron saja. Budi memperbolehkan kalian diskusi, yang penting kalian paham ya. Sekarang lanjut ke pelajaran selanjutnya, yaitu kejadian majemuk. Oke, ini terusan dari peluang. Kalau kemarin ke peluang saja, kalau ini peluang tapi kejadiannya yang majemuk. Lanjut ya, sekarang berikutnya lah. Oke, sebelum Budiah masuk ke kejadian majemuk, Budiah kemarin kelupaan ada satu materi yang belum Budiah kasih ke kalian di peluang, yaitu peluang komplement. Apa sih peluang komplement? Jadi kalau peluang komplement itu artinya PA, C itu di bawah komplement ya, 1 dikurangi PA, berarti peluang komplement itu 1 dikurangi peluangnya. Jadi peluang A komplement sama dengan 1 min PA ya. Dan satu lagi di sini Budiah kemarin juga lupa, kalau misal peluang itu dari 0 sampai 1 ya anak-anak ya. Jadi kalau peluang itu bentuknya nanti pecahan, nggak ada nanti misal peluangnya si A lulus ujian adalah 2, nggak ada. Peluang itu paling banyak 1, paling rendah itu 0. Kalau peluangnya 1 berarti itu pasti terjadi, kalau peluangnya 0 berarti itu mustahil ya. Contoh soal biar kalian paham. Peluang Andi lulus ujian 0,75, peluangnya Andi lulus 0,75. Berapakah peluang Andi tidak lulus ujian? Kalau lulus 0,75, berarti kalau tidak lulus ujian berarti komplement. Komplement itu kebalikannya. Kalau misal dia PA-nya itu lulus, berarti P komplementnya tidak lulus. Komplement itu berarti kebalikannya ya, bukan. Jadi misal dia lulus berarti komplementnya tidak lulus gitu. Berarti rumusnya peluang Andi lulus itu misalkan itu PA yaitu 0,75, peluang Andi tidak lulus adalah PA komplement, berarti 1 min PA, 1 kurangi 0,75 bener, jadi 0,25 gitu ya. Oke, paham? Budi rasa ini enggak susah. Langsung ke kejadian majemuk. Oke, apa sih kejadian majemuk itu? Jadi beberapa kejadian yang namanya majemuk itu kan berarti lebih dari 1 ya. Berarti beberapa kejadian yang dikombinasi sehingga menghasilkan kejadian baru. Jadi intinya gabungan dari beberapa kejadian, lebih dari 1 intinya ya. Oke. Kejadian majemuk nanti kalian bisa mempelajari dari kejadian saling lepas. Yang kedua adalah kejadian tidak saling lepas. Yang ketiga, kejadian saling bebas. Terakhir yaitu kejadian bersyarat ya. Jadi 4 ini silahkan diperhatikan, jangan sampai kebolak-balik. Kalau oh ini kejadiannya saling lepas, oh ini tidak saling lepas, oh ini bebas, ini bersyarat, kamu harus bisa pegang kata kuncinya ya. Jangan sampai nanti kalau ujian nanti terbolak-balik. Oke, lanjut ya. Kejadian saling lepas. Tahu kata-kata saling lepas ya? Kalau saling lepas itu berarti dia ada yang sama nggak kalau saling lepas? Nggak ada ya. Kalau saling lepas kan berarti dia lepas. Oke. Saling lepas. Bila dua kejadian tidak dapat terjadi secara bersama-sama. Jadi ada apa ya namanya ya? Oke. Supaya gampang ini Budiah misalkan gini aja, diagram Venn. Jadi ketika dia saling lepas adalah A sendiri, B sendiri, jadi tidak ada yang sama-sama ya. A sendiri, B sendiri, kayak diagram Venn ya. Masih ingat toh ini? Oke. Nanti kejadian saling lepas atau peluang kejadian saling lepas biasanya nanti simbolnya kayak U seperti ini ya. Jadi A atau B, bacanya atau. Kalau U itu bacanya atau. Atau itu artinya gabungan, berarti digabung ya. Kalau digabung nanti kira-kira rumusnya kalau peluang A atau B apa? Kalau digabung, ya namanya digabung itu diapakan berarti? Oke, benar ya, ditambah. Jadi rumusnya PA atau B atau digabung ya. PA atau B sama dengan PA plus PB. Peluang A ditambah peluang B. Sudah gitu aja, cuma ditambah, selesai. Lanjut ya. Oke, ini contoh kejadian saling lepas biar kalian lebih paham, tak kasih contoh soalnya. Oke, ada contoh soalnya. Dalam pelemparan 2 buah dadu,
Dua buah dadu dilempar secara bersama-sama ya. Tentukan peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 9. Kemarin kan baru satu, belum ada ataunya ya. Oke, diketahuinya ada pelemparan 2 buah dadu. Oke, kamu harus cari dulu NS-nya, harus cari dulu ruang sampelnya. Ruang sampelnya seperti ini ya. Terus kamu hitung berapa banyaknya, NS-nya ada berapa? 36. Tuh, bisa ya ini ya. Oke, lanjut yang kedua. Ditanyanya siapa? Peluang munculnya mata dadu berjumlah 3 atau 8. Perhatikan ada kata-kata atau ya. Ada kata-kata atau. Kalau atau berarti nanti gabungan ya. Dijawab. Oke. Misal kejadian munculnya mata dadu berjumlah 3, Budiah misalkan A. Kejadian muncul mata dadu berjumlah 9, Budiah misalkan dia B. Berarti nanti A atau B gitu ya. Oke. Kita cari anggotanya A. Yang berjumlah 3 siapa aja? 1, 2, 1. Bisa ya nyarinya ya. Kira-kira anggotanya tuh kalau misal kamu jumlah tuh jumlahnya hasilnya 3. Berarti NA-nya ada berapa? Ada 2 ya. Cari dulu PA-nya. Berarti PA NA per NS2 per 36. Semuanya 36 NS-nya ya. Sekarang nyari yang B, gantian yang B ya. B jumlahnya 9. Kira-kira yang jumlahnya 9 siapa aja? Coba kalian tebak-tebak dulu. Yang jumlahnya 9 siapa aja ya? Ketemu ya, 36, 45, 54, 63. Jadi NB nya ada berapa ini? Ada 4. PB nya gampang, 4 per 36. Sekarang perhatikan, kalau menurut kalian ini kejadiannya saling lepas tidak? Saling lepas. Kenapa kalian memikirkan ini kejadian saling lepas? Ada yang tahu ya? Jadi kenapa ini disebut kejadian saling lepas? Itu karena antara A sama antara B, anggota A sama anggota B, ada nggak yang sama? Ada nggak yang sama? Coba kamu perhatikan, anggota A sama anggota B, ada nggak yang sama? Nggak ada. Kalau nggak ada yang sama antara anggota A sama anggota B, maka dia dikatakan kejadiannya saling lepas. Kalau yang ditanyakan atau, berarti tinggal dijumlah. Oke, tinggal dijumlah aja, selesai. Berarti tinggal 2 per 36 ditambah 4 per 36 sama dengan 6 per 36. Sederhanakan jadi 1 per 6. Cermati dulu ya. Lanjut yuk biar tidak menyita banyak waktu ya. Kejadian tidak saling lepas. Jadi kebalikan. Kalau tadi saling lepas, kalau ini tidak saling lepas. Apa sih kejadian tidak saling lepas ya? Dua kejadian A dan B, jika ini ya kejadian tidak saling lepas, jika kedua kejadian A dan B ada elemen yang sama antara A sama B. Jadi ada elemen A sama elemen B-nya yang sama. Oke, kita cek. Kalau dalam diagram Venn seperti ini bentuknya ya. Oke, ini. Jadi antara anggotanya A sama anggotanya B ada yang sama. Lah itu namanya siapa? Namanya irisan. Irisan itu nanti simbolnya seperti ini, seperti N. Bacanya dan. Ya, hati-hati. Jadi kalau ada A kayak huruf N ini seperti ini namanya dan, irisan yang sama antara A sama B. Lah kalau ditanyanya atau gimana? Kalau ditanyanya jumlah gimana? Perhatikan rumusnya. Rumusnya P A atau B sama dengan PA ditambah PB. Tadi kalau saling lepas kan cuman PA sama tambah PB. Kalau ini tidak saling lepas berarti ada yang sama dikurangi yang sama. Ya, dikurangi yang sama. Jadi dikurangi PA dan B. Sebagai pengingat saja ini kalau kayak U dibacanya atau ya. Oke, perhatikan. Jadi kamu harus bisa membedakan rumusnya. Kalau yang saling lepas cuman PA plus PB, tidak saling lepas PA plus PB dikurangi PA dan B. Contoh soal. Lanjut ya, contoh soal ya. Sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Berapa peluang terambilnya kartu king atau ini ada kata atau kartu berwarna merah? Pernah ini ya dengan kartu bridge ya, di kemarin ya Bunda sudah pernah ajarkan ya. Diketahuinya dulu sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge. Jadi
kartu bridge itu sak paket itu diambil satu secara acak. Ditanya berupa peluang terambilnya kartu king atau kartu berwarna merah. NS-nya ada berapa? 52 ya kemarin ya. Masih ingat nggak 52 itu dapatnya dari mana? Oke, dari ini ya. Simbolnya ada hati, ada waru, ada keriting, ada wajik ya itu ya. Oke. Di mana setiap masing-masing itu berjumlah 13. 13 itu dari siapa? Angka 2 sampai 10 J, K, K, As ya. Jadi totalnya ada setiap satu itu ada 13 kali 4 52. Jadi NS-nya 52. Oke, menjawab ke pertanyaan sekarang. Misal A itu adalah kejadian terambilnya kartu king. Oke, kira-kira kalau kartu king ada berapa? Ada 4 ya. Kingnya si waru, kingnya si hati, kingnya keriting, kingnya yang ini wajik, bata atau bata aja. Kingnya bata, ada 4 berarti ya. Oke, langsung aja berarti PA nya udah ketemu 4 per 52 kan NA per NS ya. Oke, lanjut misal B itu adalah peluang terambilnya kartu merah. Merah itu berarti yang hati sama yang bata ya. Semuanya ada 26. Bu kok banyak banget? Iya, kan merah itu kan hatinya ada 2 sampai 10 J, K, K, A 13 kan. Batanya juga 13, 13 tambah 13 26. Tinggal PB-nya tinggal 26 per 52. Sekarang perhatikan. Ada nggak yang sama? Ada ya. Kamu juga harus pintar merawang ya ini ya. Karena ada 2 kartu king yang berwarna merah, ada ya? Ada nggak ini kartu king yang berwarna merah? Ada ya. Maka A sama B adalah kejadian yang tidak saling lepas karena ada yang sama. Oke, yang sama ada berapa? Ada 2. Siapa yang sama? Kingnya si hati sama kingnya si bata. Jadi ada yang king juga iya, merah juga iya ya. Jadi ada 2. Ada yang sama. Berarti PA dan B nya 2. Peluang peluang A dan B berarti NA dan B per NS berarti 2 per 52 seperti itu ya. Oke, dimasukkan aja terusan rumusnya. Jadi PA atau B berarti PA tambah PB dikurangi yang sama berarti dikurangi 2 per 52. Jawabannya seperti ini ya. Berarti 4 per 52 ditambah 26 per 52 dikurangi 2 per 52. Lanjut yuk, sekarang kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas itu apa sih kejadian saling bebas? Jadi saling bebas itu kalau misal 2 kejadian saling bebas itu antara kejadian satu tidak mempengaruhi dengan kejadian yang lainnya. Jadi tidak berpengaruh. Mau yang pertama kejadian seperti apa tidak akan mempengaruhi kejadian yang satunya. Oke, ini Budiah kasih misalkan ya. Sekeping uang logam dalam sebuah dadu Budiah lempar. Sret, Budiah lempar. Kemudian munculnya sisi angka pada uang logam dan kejadian munculnya mata dadu 3 pada dadu, dia saling berpengaruh enggak? Ya enggak. Mau yang logamnya keluar angka sama yang dadunya mata dadu 3 kan dia tidak berpengaruh. Makanya dia disebut kejadiannya saling bebas. Ya, kejadian saling bebas nanti rumusnya adalah PA kali B. Hati-hati ya, ini rumusnya pakai dan apa atau? Pakai dan ya. Jadi bukan atau loh ya, kejadian saling bebas itu dan berarti PA dan B adalah PA kali PB. Hati-hati jangan kebalik-balik ya. Kalau dan itu dikali, kalau atau ditambah. Contoh kejadian saling bebas. Oke, 2 buah dadu dilempar 2 kali. Berapa muncul mata dadu pada mata dadu 2 pada pelemparan pertama, mata dadu 5 pada pelemparan kedua. Jadi sendiri-sendiri ya ini lemparnya ya. Kalau sendiri-sendiri sudah jelas dia saling bebas. Kenapa? Karena pelemparan kedua tidak akan mempengaruhi pelemparan pelemparan pertama tidak akan mempengaruhi pelemparan yang kedua. Begitupun sebaliknya. Jadi dia kejadiannya saling bebas. Diketahuinya sebuah dadu dilempar 2 kali, peluang mata dadu 2 pada pelemparan pertama dan mata dadu 5 pada pelemparan yang kedua. Oke. Tak misalkan yang pelemparan mata dadu 2 itu yang A. Berarti NA nya ada 1. Kan kalau dadu kan ada 6. Yang muncul angka 2 ya cuma 1, wong 2 ya cuma 1. Ya enggak? Jadi NA nya 1.
Berarti maka PA nya NA per NS berarti 1/6. Budi lupa ngasih NS nya tadi nih. Misal B itu yang munculnya metode 5. Metode 5 kan cuma ada 1. Angka 5 kan cuma ada 1 ya. Berarti tetap nanti NP nya juga sama dengan 1. Berarti PB nya juga 1/6. Berarti PA dan B metode 5 dan metode 2 itu adalah 1/6 kali 1/6. Berarti 1/30. Bisa ya. Agak cepat sedikit, maaf kalau ini kecepatannya. Kejadian bersyarat, karena ini kalian tertinggal banyak sekali nih. Kejadian bersyarat. Oke, langsung aja. Jadi kejadian bersyarat tuh hampir sama kejadian bebas, tapi dia bersyarat, ada syaratnya ya. Jadi PA dan B itu adalah sama dengan PA, sama-sama dikali, cuman ini bukan PB saja, jadi PB bukan dibagi A loh ya, ini bacanya dengan syarat. Berarti PA dikali P peluang B dengan syarat A, jadi ada syaratnya. Contohnya biar kalian lebih paham ya. Oke. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola merah dan 4 bola putih. Diambil 2 buah bola secara berurutan satu persatu. Hati-hati, kalau berurutan tidak pakai kombinasi. Ya, kemarin kalau bola kan biasanya kombinasi. Kalau dia ambilnya berurutan satu persatu, dia bukan kombinasi, dia peluang biasa ya. Satu persatu dengan pengembalian. Berapa peluang terambilnya kedua bola merah? Oke, kita tulis dulu ya. Hati-hati ada dengan pengembalian ya. Ini kata kuncinya, ada kata-kata dengan pengembalian. Pengambilan pertama terambilnya warna apa anak-anak? Warna merah. Kan maunya dua-duanya merah, berarti yang pertama merah, yang kedua juga merah ya. PA nya berarti 5/9. Kenapa pukul 5/9? Kan merahnya ada 5, NS nya berarti 5 tambah 4 berarti 9. Bisa ya ini ya. Nah ini kan sudah diambil 1 atau kan pengambilan yang pertama kan sudah diambil 1 warna merah, tapi tak kembalikan lagi. Nah, B pengambilan kedua berwarna merah tapi tak kembalikan lagi. Perhatikan ini, karena dikembalikan berarti NS nya tetap berapa? 9. Kenapa kok tetap 9? Karena kan tak kembalikan lagi, berarti bolanya tinggal tetap 5 merah sama 4 putih ya. Jadi PB nya maunya merah lagi ya, tetap sama 5/9. Berarti tinggal PA dan B nya PA kali PB berarti 5/9 kali 5/9 25/49. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau misal dia dengan pengembalian dikembalikan lagi sama nanti ya. Oke lanjut ya. Contoh yang kedua, lah ini yang biasanya kalian sering bingung. Contoh yang kedua, dalam sebuah kotak sama 5 merah 4 putih, diambilnya 2 buah bola secara berurutan satu persatu tapi tanpa pengembalian. Berarti tidak dikembalikan lagi, tapi sudah diambil nggak dikembalikan lagi. Peluangnya kedua merah sama. A nya pengambilan pertama berwarna merah ya, 5/9. Oke, nggak ada masalah. Sekarang perhatikan PB yang B pengambilan warna merah lagi, tapi perhatikan ini ya. Karena tanpa pengembalian berarti NS-nya berkurang 1. Jadi tinggal berapa? 8. Yang kurang siapa? Si merah. Kan baru sudah diambil 1. Ini tinggal 4 merah, 4 putih. Dicermati di sini kata kuncinya ya. Berarti PB dengan syarat A. Nah, ini artinya syarat itu seperti ini. Peluang B dengan syarat A berarti 4/8. Nanti tinggal dikali. Bukan 4/8 ya. Iya kan merahnya 4, NS-nya 8. Tinggal dikali. Berarti PA kali PB dengan syarat A. Berarti 5/9 dikali 4/8. Nanti 4/8 disederhanakan 1/2 ya. Jadi tinggal 5/18. Oke, sudah selesai. Perhatikan benar-benar soalnya kamu harus bisa meniteni mana yang ini termasuk peluang apa bisa harus ya.
Jadi caranya seperti ini, kamu analisis dulu dia itu lepas apa tidak lepas. Kalau atau kamu baca soalnya, loh kok atau, kamu analisis ada nggak yang sama dari A sama B. Kalau ada yang sama berarti kejadiannya itu nanti dia kejadian tidak saling lepas, nanti PA tambah PB dikurangi PA dan B. Kalau dia tidak ada yang sama berarti dia kejadiannya saling lepas, berarti tinggal PA tambah PB. Kalau soalnya itu peluangnya itu dan, berarti kamu cek dia bersyarat bebas atau bersyarat. Kalau bersyarat kata kuncinya dia itu ada pengembalian tanpa pengembalian, seperti itu ya. Latihan soal ini Bu Diah buat gampang saja, 4 soal saja ya. Oke, nomor 1 bisa ya, nomor 2 juga bisa, nomor 3 hati-hati. Ini kan ditanyanya Bu Diah ini ya, peluang terambilnya kedua belah berwarna sama, tapi kan ini tidak dikembalikan. Tidak ada kata-kata pengembalian, berarti ini nanti pakainya bebas. Kalau bebas itu berarti tinggal dikali saja ya. Kalau yang nomor 4 ini ada kata-kata pengembalian, berarti pakainya bersyarat. Jadi harus bisa. Nomor 1 itu lepas, 2 tidak saling lepas, 3 bebas, 4 bersyarat. Jadi harus bisa 4 soal saja. Oke, terakhir dari Bu Diah, perhatikan pentingnya sebuah proses ya. Kemarin ada yang masuk Bu Diah tanya sama sekali nggak paham, dan Bu Diah tanya cuman sekedar nirun. Bener-bener kamu nggak akan pernah bisa kalau kamu cuma nirun ya. Jangan budayakan itu, jangan biasakan itu dalam diri kalian. Itu akan merusak diri kalian ya. Sebenarnya Bu Diah kecewa sekali kalau kalian tinggal nirun tanpa mengetahui caranya, karena sudah Bu Diah kasih kelonggaran yang sangat banyak buat kalian, tapi kaliannya malah gunakan itu dengan istilahnya seenaknya sendiri, dengan cuman mencontek pekerjaan temannya. Silahkan berdiskusi Bu Diah, tidak masalah, yang penting kamu tahu itu dapatnya dari mana ya. Jangan kamu bangga dengan hasil yang bagus tapi itu hasil curang ya, dia tidak akan ada manfaatnya buat kamu kelak di kemudian hari. Banyak orang yang lebih suka mencontek, berbuat curang dan sejenisnya. Ia lupa bahwa kemanfaatan itu bukan dari nilai akhir, tetapi proses mendapatkan nilai itu sendiri. Ingatlah, apa yang kamu usahakan, apa yang kamu lakukan itu nanti akan kamu menuainya nanti di kemudian hari. Ketika kamu berusaha saat ini, berusaha dengan baik, insya Allah kamu akan menjadi orang yang sukses nantinya. Tapi kalau kamu saat ini cuma tinggal santai-santai saja, ya sudah, nanti kamu akan menderita di akhir nantinya ya. Jadi mumpung masih muda, mumpung masih semangat, silahkan benar-benar digunakan waktunya dengan baik. Silahkan belajar dengan teman-temannya, silahkan ya, lewat WA, lewat grup, silahkan, yang penting kalian tahu prosesnya ya. Oke, tetap jaga kesehatan, tetap budidayakan cuci tangan ya, pakai masker. Pesan Bu Diah, tetap semangat selama menghadapi pandemi ini. Oke, cukup sekian dari Bu Diah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.